tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Sebelum kita memasuki materi, Ibu akan terlebih dahulu menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, yaitu peserta didik dapat memahami tentang pengertian demokrasi dan prinsip-prinsip demokrasi. Yang kedua, peserta didik dapat memahami tentang jenis-jenis demokrasi. Yang ketiga, peserta didik dapat memahami tentang demokrasi Pancasila. Dan yang keempat, peserta didik dapat mengetahui dan menerapkan perilaku yang mendukung tegaknya demokrasi. Baik, kita akan memasuki materi. Materi yang pertama adalah pengertian demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Seperti pada asasnya demokrasi, yaitu sesuatu yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang selanjutnya adalah demokrasi dalam pandangan Abraham Lincoln. Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, yang mana artinya adalah rakyat dengan serta-merta mempunyai kebebasan untuk melakukan semua aktivitas kehidupan, termasuk aktivitas politik tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Karena pada hakikatnya yang berkuasa adalah rakyat untuk kepentingan bersama. Selanjutnya adalah pada hakikatnya sebuah negara dapat disebut sebagai negara yang demokratis apabila di dalam pemerintah tersebut rakyat memiliki persamaan di muka hukum, memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, dan memperoleh pendapat yang layak untuk melalui distribusi pendapat yang adil. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip demokrasi menurut Henry B. Mayo. Yang pertama adalah menyelesaikan perselisihan dengan damai dan melembaga. Yang kedua, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam masyarakat yang sedang berubah. Yang ketiga, menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. Yang keempat, menghindari penggunaan kekerasan. Yang kelima, mengikuti serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. Dan yang keenam adalah menjamin tegaknya keadilan. Selanjutnya adalah jenis-jenis demokrasi. Yang pertama ada demokrasi langsung. Pada sistemnya demokrasi langsung, setiap rakyat memberikan aspirasinya melalui pendapat atau suara dalam menentukan sebuah keputusan. Biasanya, setiap rakyat mewakili dirinya sendiri dalam memilih kebijakan sehingga secara langsung keadaan politik berada di tangan rakyat. Yang kedua adalah demokrasi perwakilan. Dalam sistem demokrasi perwakilan, seluruh rakyat memberikan pendapatnya melalui pemilihan umum dalam memilih wakil rakyat. Setelah terpilih, wakil rakyat tersebut mengutarakan aspirasi rakyatnya dalam mengatasi permasalahan negara. Selanjutnya adalah demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah sebuah paham demokrasi yang dianut oleh Indonesia di masa lalu. Konsep pemahaman demokrasi ini tentu saja berasal dari falsafah hidup negara Indonesia, yakni Pancasila. Pancasila merupakan representasi yang mewakili kepribadian bangsa Indonesia. Inti dari demokrasi Pancasila adalah sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawarahan atau perwakilan. Jadi, demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang dikendalikan oleh dua nilai, yaitu nilai hikmat dan nilai kebijakan. Selanjutnya adalah perilaku yang mendukung tegaknya demokrasi, yaitu yang pertama membiasakan diri untuk berbuat sesuai dengan aturan main atau hukum yang berlaku. Yang kedua, membiasakan diri untuk bertindak demokratis dalam segala hal. Yang ketiga, membiasakan diri untuk menyelesaikan persoalan dengan musyawarah. Yang keempat, membiasakan diri untuk mengadakan perubahan secara damai, tidak dengan kekerasan. Yang kelima, selalu menggunakan akal sehat dan hati nurani dalam musyawarah. Yang keenam, selalu mempertanggungjawabkan hasil keputusan musyawarah kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, bangsa, dan negara, bahkan diri sendiri. Yang ketujuh, menuntut hak setelah melaksanakan kewajiban. Yang ke-8, menggunakan kebebasan dengan rasa tanggung jawab. Yang ke-9, menghormati hak orang lain dalam menyampaikan pendapat. Yang ke-10 adalah membiasakan diri memberikan kritik yang bersifat membangun.
Sekian penjelasan Ibu beberapa materi tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Semoga bermanfaat bagi siswa sekalian. Akhir kata Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.